Andre Onana resmi pindah ke klub Turki Trabzonspor. Here we go. Tyrell Malaysia akan menyusul Onana hijrah ke Turki. Ada juga berita rencana kepindahan Bruno Fernandes ke Arab Saudi musim depan yang bikin penasaran. Ruben Amorim menyiapkan rencana khusus untuk mengangkat moral para pemainnya. Dan edisi ini kami tutup dengan laporan performa para pemain United bersama timnas masing-masing. Here we go. Andre Onana resmi bergabung dengan Trabzonspor dan akan mendapatkan kenaikan gaji. Sebuah ironi, mengingat musim lalu ia sering tampil buruk dan menjadi sasaran kritik fans Manchester United. Seperti yang kita tahu, performa Onana sepanjang musim lalu jauh dari kata konsisten. Puncaknya, kesalahan fatal saat United tersingkir dari Carabao Cup melawan Grimsby beberapa minggu lalu membuat kesabaran fans benar-benar habis. Posisinya sebagai kiper utama Manchester United semakin terpinggirkan. Ia bahkan tak masuk skuad di laga pembuka melawan Arsenal Agustus lalu. Media Inggris mengabarkan bahwa United dan Trabzonspor telah sepakat soal peminjaman Onana. Sang kiper hanya tinggal memberi persetujuan sebelum bursa transfer Turki ditutup. Namun yang bikin kaget, jurnalis Ben Jacob menyebut Onana akan menerima penghasilan lebih besar selama masa pinjaman ini. Pasalnya, Trabzonspor menawarkan insentif tambahan berupa uang tanda tangan dan bonus yang membuat total pendapatan Onana naik. Padahal gaji dasar Onana di United cukup tinggi, sekitar 120.000 pound per minggu. Tapi jumlah itu berkurang 25% karena klausul kegagalan lolos ke Eropa. Jadi wajar kalau tawaran Trabzonspor terdengar lebih menggiurkan bagi sang kiper. Reaksi fans, tidak ada ampun. Banyak yang justru senang Onana segera pergi. Ada yang menyindir Amorim dengan menulis, "Untuk hal ini saja, aku kasih kamu waktu sampai Januari." Ada pula yang mengejek, tak akan ada bonus kemenangan kalau dia yang jaga gawang. Beberapa bahkan heran melihat kekuatan finansial Trabzonspor. Seorang fans menulis sinis, "Permainan sudah gila. Kita kalah saing sama superpower macam Trabzonspor." Yang lain menambahkan, dari minta naik gaji di United, malah dapat jackpot di Turki. Gagal tapi naik level. Bagi Manchester United, langkah ini sebenarnya sudah dipersiapkan. Klub mendatangkan Senne Lammens dari Royal Antwerp dengan harga 18 juta pound. Kiper muda Belgia itu menandatangani kontrak 5 tahun dan diyakini akan menjadi pengganti jangka panjang di bawah Mistar. Bagi fans United, cerita ini menutup lembaran pahit yang penuh pelajaran. Sementara untuk Onana, mungkin inilah kesempatan untuk mengawali bab baru karirnya, dengan tekanan yang berbeda, tapi penghasilan yang justru lebih tinggi. Tyrell Malaysia berpeluang mengikuti langkah Andre Onana untuk pindah ke Liga Turki. Bek kiri berusia 26 tahun ini kabarnya mendapat tawaran dari Eyüpspor, klub asal Istanbul yang ingin meminjamnya hingga akhir musim. Bursa transfer Turki masih terbuka sampai pekan depan, jadi peluang Malaysia untuk hengkang cukup besar. Karir Malaysia di Manchester United tak berjalan mulus. Dia datangkan dari Feyenoord pada 2022. Ia sempat tampil menjanjikan di musim pertama dengan 39 penampilan. Namun cedera lutut parah membuatnya absen sepanjang musim 2023-2024. Setelah itu ia sempat dipinjamkan ke PSV Eindhoven, tampil 12 kali. Tapi PSV menolak mempermanenkannya. Alhasil, Malaysia kembali ke Old Trafford tanpa kepastian. Di bawah Ruben Amorim, posisinya makin terpinggirkan. Sang manajer tidak memasukkan Malaysia ke dalam rencananya karena Amorim sudah mempunyai Patrick Dorgu dan Diego Leon di posisi wingback kiri. Maka dari itu, pintu keluar nyaris menjadi satu-satunya pilihan realistis bagi Malaysia. Eyüpspor sendiri bukan tim kecil. Setelah promosi sebagai juara Divisi 2 pada 2023-2024, mereka finish di posisi 6 Super League musim lalu. Hanya 1 poin dari zona Eropa. Musim ini mereka baru mengoleksi 4 poin dari 4 laga dan jelas ingin menambah kekuatan sebelum menghadapi laga berat lawan Galatasaray. Bagi Malaysia, pindah ke Turki bisa jadi kesempatan emas untuk membangkitkan karir yang sempat meredup. Ia masih punya kualitas, tapi jelas butuh menit bermain reguler. Sesuatu yang sulit ia dapatkan di Old Trafford. Kini tinggal menunggu keputusan sang pemain. Apakah ia siap mencoba tantangan baru di Super League bersama Eyüpspor, atau bertahan sambil menunggu opsi lain? Rumor ketertarikan klub-klub Arab Saudi kepada Bruno Fernandes sudah tidak asing lagi kita dengar. Tetapi apakah yang sebenarnya terjadi di balik semua itu? Apakah benar, sang kapten Manchester United itu ternyata benar-benar telah mendapatkan penawaran dari 3 klub raksasa Arab Saudi? Dan apakah benar, Bruno menolak semua pendekatan itu karena ia masih berkomitmen penuh untuk bertahan di Old Trafford? Berikut pembahasannya. Bruno sejak tiba dari Sporting Lisbon pada Januari tahun 2020 memang jadi salah satu rekrutan terbaik United dalam 1 dekade terakhir. Statistiknya luar biasa, 99 gol dan 86 assist dari 294 penampilan. Baru pekan lalu ia bahkan mencetak gol pertamanya musim ini lewat penalti dramatis yang memastikan kemenangan 3-2 atas Burnley di Old Trafford.
Tidak heran jika namanya jadi incaran, terutama bagi liga yang sedang gencar memboyong bintang dunia seperti Saudi Pro League. Menurut laporan Talksport, Al-Hilal sempat mencoba membuka jalan negosiasi. Bahkan, agen Bruno Miguel Pinho dikabarkan hadir langsung di Arab Saudi untuk beberapa pertemuan. Klub tersebut siap mengajukan tawaran lebih dari 80 juta pound sterling. Namun, kabar itu tak pernah berlanjut menjadi penawaran resmi, karena Bruno sudah lebih dulu memastikan dirinya tak ingin pergi. Alasan utamanya cukup jelas, sang kapten ingin menjaga kebugaran dan level kompetitifnya jelang Piala Dunia 2026. Baginya, bertahan di Eropa adalah cara terbaik untuk tetap berada di puncak performa. Selain Al-Hilal, dua klub besar lain yakni Al-Nassr dan Al-Ittihad juga mencoba melakukan pendekatan. Tapi jawaban Bruno tetap sama. Ia bertahan di United, setidaknya untuk 1 musim lagi. Pelatih Al-Nassr, Jorge Jesus, bahkan mengakui ketertarikan itu. Dalam sebuah wawancara, ia mengatakan, "Saya ingin merekrutnya, tapi Bruno memang sudah bulat untuk bertahan. Tahun lalu kami juga sempat bicara, dan tahun ini dia memilih tetap bersama Amorim." Pernyataan itu sekaligus menegaskan bahwa ketertarikan dari Arab Saudi bukan sekadar rumor kosong. Meski begitu, masa depan Bruno masih menyimpan tanda tanya besar. Laporan yang sama menyebutkan sang pemain kemungkinan besar akan mempertimbangkan pindah pada akhir musim ini. Apalagi, mantan rekan setimnya di United, Cristiano Ronaldo, kini memiliki peran besar di Al-Nassr. Ronaldo dikabarkan rutin menjalin komunikasi dengan Bruno untuk membujuknya agar pindah. Jika itu terjadi, Bruno akan menerima salah satu gaji terbesar sepanjang sejarah sepak bola, sekaligus memberi United dana segar hingga 80 juta pound sterling, meski kontraknya baru berakhir pada 2027. Jadi, apakah musim ini akan jadi yang terakhir bagi Bruno di Old Trafford? Untuk saat ini, yang pasti ia masih sepenuhnya fokus pada United, memimpin rekan-rekannya di lapangan, dan menjaga asa klub kembali bersaing di level tertinggi. Namun, bayang-bayang tawaran menggiurkan dari Timur Tengah bisa saja menjadi kenyataan tahun depan. Ruben Amorim mulai menunjukkan sisi kepemimpinannya yang berbeda sejak dipercaya menjadi pelatih Manchester United. Setelah awal musim yang naik turun, ditambah kekalahan mengejutkan dari Grimsby Town di ajang EFL Cup, Amorim menyadari bahwa persoalan setan merah bukan hanya soal taktik dan strategi, tapi juga soal mentalitas serta kebersamaan tim. Menurut laporan terbaru, Amorim telah menyiapkan rencana khusus untuk mengangkat kembali moral skuadnya. Dengan jadwal kompetisi yang jauh lebih longgar musim ini, karena United tak ikut serta di turnamen Eropa dan sudah tersingkir dari Carabao Cup, sang pelatih berencana mengadakan perjalanan tim atau training camp di luar Manchester. Tujuannya jelas, memberi kesempatan bagi para pemain untuk saling menguatkan hubungan di luar lapangan, membangun chemistry yang lebih erat, dan kembali menumbuhkan rasa kebersamaan yang selama ini dinilai goyah. Kabarnya, Amorim mempertimbangkan destinasi seperti Algarve di Portugal maupun kawasan Timur Tengah sebagai lokasi. Ide ini pun mendapat dukungan dari pihak internal klub, yang menilai suasana baru bisa membantu para pemain melepaskan tekanan di Carrington dan Old Trafford. Rencana ini muncul setelah situasi sempat memanas pasca kekalahan memalukan dari Grimsby. Saat itu, Amorim bahkan mengaku sempat terpikir untuk mundur. Dalam pernyataannya ia berkata, "Kadang saya ingin berhenti, kadang saya ingin bertahan 20 tahun di sini. Saya harus belajar hidup dari hari ke hari. Yang terberat dari kekalahan bukan hasilnya, tapi cara kami kalah. Hal-hal kecil seperti tidak berjuang untuk bola atau kurang berlari." Meski emosional, pernyataan itu juga menunjukkan betapa besar tekanan yang ia rasakan. Namun kemenangan tipis 3-2 atas Burnley pekan lalu sedikit meredakan spekulasi soal masa depannya. Amorim pun menegaskan dirinya kembali fokus untuk membawa United bangkit di Premier League. Kini, fokus terdekat adalah laga besar melawan rival sekota Manchester City di Etihad Stadium. United saat ini baru mengoleksi 4 poin dari 3 laga, berada di peringkat 9 klasemen sementara. Mereka tertinggal 5 poin dari pemuncak Liverpool, tapi hanya terpaut 1 poin dari City yang ada di posisi 13. Derby kali ini bukan hanya soal perebutan gengsi, tapi juga bisa menjadi momentum penting untuk menguji hasil pendekatan baru Amorim dalam membangun moral tim. Dengan jadwal yang lebih ringan, tanpa kompetisi Eropa hingga Januari, rencana bonding trip ini bisa menjadi kunci untuk menjaga energi positif di skuad. Pertanyaannya, apakah strategi sederhana ini cukup untuk mengembalikan aura kebersamaan di Old Trafford, atau justru akan kembali diuji saat United menghadapi tekanan besar di lapangan? Yang jelas, Ruben Amorim sudah menunjukkan bahwa ia tidak hanya pelatih yang berpikir soal formasi dan taktik, melainkan juga soal jiwa tim. Dan mungkin, inilah hal yang selama ini hilang di Manchester United.
Demikian rangkuman lengkap dari berbagai dinamika terbaru seputar Manchester United. Kami akan terus menghadirkan update terpercaya, analisis mendalam, dan pandangan kritis seputar Manchester United langsung ke layar Anda. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama kami, Into United.